Baik, terima kasih kepada seluruh calon ketua dan wakil ketua. Langsung saja kita masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu pertanyaan dari paslon 1 ke paslon yang lainnya. Untuk masing-masing paslon menyiapkan satu pertanyaan untuk paslon lain. Dimulai dari paslon nomor 1 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 1. Dipersilakan kepada paslon nomor 1 untuk mempertanyakan. Ya, terima kasih. Kami dari paslon 1 ingin bertanya kepada paslon 3. Pertanyaan kami adalah, apa pendapat Anda mengenai pemimpin yang bullshit? Apa yang Anda lakukan bila menjumpai hal tersebut di lingkungan sekitar Anda? Ya, saya akan mengulangi. Apa pendapat Anda mengenai pemimpin yang bullshit atau omong kosong? Apa yang akan Anda lakukan bila menjumpai hal tersebut di lingkungan sekitar Anda? Terima kasih. Kepada paslon 3, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan. Terima kasih pertanyaan dari paslon 1. Hal yang akan saya lakukan adalah menanyakan kepada pemimpin tersebut, apa yang dapat kamu lakukan untuk membenahi dari omongan yang sudah tidak bisa kamu lakukan. Kami tidak hanya para pengurus OSIS lain, mungkin juga seluruh warga SMA Negeri 1 Sidoarjo akan menanyakan mana kinerja masa periodemu, mana hasil dari masa jabatanmu. Pasti kami akan menanyakan seperti itu. Mungkin pendapat kami untuk pemimpin yang bullshit kayak apa hasil dari omongan kamu terlalu banyak bicara dan sedikit gerakannya, begitu sih dari kami. Dan menurut saya omongan tanpa tindakan itu sama saja bohong. Terima kasih. Waktu masih 30 detik, tidak ingin melanjutkan? Cukup. Ya. Baik, selanjutnya paslon nomor 1 boleh menanggapi. Apakah ingin menanggapi? Tidak perlu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Terima kasih kepada paslon 1 dan 3. Selanjutnya, untuk paslon nomor 2, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Silakan. Pembacaan pertanyaan tidak di-countdown. Ya, sebelumnya izinkan saya bertanya untuk paslon 1. Terutama untuk calon ketua. Saat kampanye kemarin, Anda mengatakan sebagai ketua 2 Forum OSIS Cilacap dan termasuk 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia, program kerja seperti apa yang sistematis yang bisa mewujudkan transaksi sebagai agent of change? Terima kasih. Nanti dulu, belum dipersilakan. Baik, sudah paham dengan pertanyaannya dari paslon nomor 2? Ya. Dipersilakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktu dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih. Cek. Terima kasih kepada paslon nomor 2 telah mempertanyakan hal tersebut. Ya, saya memiliki cek. Ya, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua 2 Forum OSIS Cilacap dan saya memiliki program kerja untuk terciptanya kemajuan di Semansasi.
Kenapa saya mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan Forum OSIS Cilacap? Tujuan saya yang pertama adalah penyerataan dalam kegiatan semacam event-event atau cara berpikir siswa di setiap sekolah bagaimana. Saya ingin tahu keadaan sekolah saya dan perbedaan sekolah lainnya itu gimana. Nah, program kerja apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, satu, membuat suatu relasi antara SMA Negeri 1 Sidoarjo dengan pengurus OSIS atau teman-teman di SMA lainnya. Yang kedua, membuat suatu roadshow atau kunjungan ke setiap sekolah atau forum OSIS memiliki program kerja yaitu roadshow forum OSIS to sekolah, yaitu bertujuan untuk saling sharing kendala apa dan kesulitan apa di setiap sekolah dan kita benahi bersama-sama. Maka dari itu kita tahu kendala apa di setiap sekolah dan bagaimana solusinya kita temukan bersama-sama karena relasi itu penting. Jadi menumbuhkan suatu relasi juga bisa menumbuhkan suatu kegiatan-kegiatan baru di SMA Negeri 1 Sidoarjo dan juga memiliki Ya, waktu habis. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 2 boleh menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan kepada paslon nomor urut 2, 1,5 menit dari kata pertama. Cek, ya oke, saudara-saudari. Jadi menurut Anda itu membangun relasi, ya program kerjanya itu membangun relasi dan mengaktifkan program kerja bersama Forum OSIS Cilacap. Nah, yang saya tanyakan kembali di sini adalah semansasi agent of change. Agent of change yaitu agen dari perubahan. Semansasi ini adalah membawa nama Semansasi. Bagaimana program apa yang diciptakan di Semansasi untuk membuat Semansasi itu sebagai agen dari perubahan? Terima kasih. Cukup. Ya, silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Ya, maaf karena tadi waktunya habis. Saya belum menjelaskan tentang mengenai agent of change atau generasi perubahan. Nah, dari sebelum-sebelumnya SMA Negeri saja baru 1 yang mengikuti forum OSIS. Maka dari itu, kami bertujuan untuk merubah pola pikir atau mindset siswa SMA Negeri saja untuk berpikir kritis mengenai perkembangan zaman, perkembangan teknologi, agar kita tidak ketinggal dengan teman-teman lainnya. Jadi, setiap siswa juga harus berpikir kritis mengenai keadaan lingkungan dan juga tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Jangan menjadi siswa yang hanya mengikuti teman-temannya saja, akan tetapi ikut berperan untuk merubah generasi Semansasi dan terciptanya generasi agent of change atau generasi perubahan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk menciptakan perubahan pola pikir untuk menjadi generasi yang lebih maju dan merubah mindset kalian. Dan jangan hanya mengikuti teman-teman saja, akan tetapi ikut berargumentasi mengenai keadaan di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Sidoarjo. Terima kasih. Ya, mungkin cukup. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Untuk paslon nomor urut 3, dipersilakan menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 3, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada paslon 2 khususnya untuk calon ketua. Misalkan kamu menjadi ketua OSIS, lalu kamu terlambat berangkat ke sekolah. Apa yang akan kamu lakukan? Dan sanksi seperti apa yang ingin kamu terima sebagai bentuk penyesalan? Terima kasih. Dan sanksi seperti apa yang ingin kamu terima sebagai bentuk penyesalan? Terima kasih.
Silakan kepada paslon nomor urut 2 khususnya ketua. Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3 itu bagaimana jika seorang ketua itu telat? Oke, kita berarti masuk pembicaraan tentang aturan. Nah, bahwasanya di sini yang namanya ketua, apapun organisasinya, apapun ekskulnya, yang namanya ketua itu tetap sama dengan siswa. Nah, yang pertama jelas perasaan saya menyesal. Untuk diberikan sanksi, ya sekarang kita lihat orang mana yang pengen diberi sanksi sih, ya kan? Nah, jadi sanksinya ya kembali lagi ke yang punya aturan. Jadi saya akan terima sanksi dari ya, peraturan guru karena itu yang membuat peraturan adalah guru. Jadi semua maupun ketua, sekretaris bendara atau apapun pangkatnya di sebuah organisasi apapun ataupun ekskul apapun, semuanya sama di sini yaitu sebagai siswa. Makanya oleh karena itu aturan itu berlaku untuk semua siswa, bukan berlaku untuk siswa ini, siswa itu dan selain organisasi. Jadi tidak ada. Dan di sini yang namanya organisasi itu tidak berhak untuk memberikan sanksi. Jadi kayak sanksi apa yang ingin saya terima ya, yang namanya orang nggak pengen terima sanksi. Kalau saya memilih, saya menghukum diri saya sendiri ya, saya akan memperbaiki apa yang salah di diri saya seperti itu. Dan untuk memperbaiki itu perlu yang namanya sistem saling mengingatkan. Jadi boleh dari semua siswa di sini ya, namanya sama-sama siswa, jadi boleh saling mengingatkan. Jadi jangan ragu untuk saling mengingatkan ke depannya. Terima kasih. Ya, waktu habis. Kepada paslon nomor urut 3, apakah ingin menanggapi? Ya, kepada paslon nomor urut 3, persilakan untuk menanggapi. Sebelumnya, Baik, saya akan menanggapi seperti yang tadi kamu bicarakan kan. Tapi bukankah ketua OSIS merupakan sebuah contoh? Nah, itu pertanyaannya. cukup? Ya, silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah seorang ketua OSIS itu sebagai contoh? Nah, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna ya, Mbak. Jadi ya maupun itu ketua maupun itu Pak Presiden pun ya namanya manusia kadang juga tidak lepas dari luput, lepas dari salah gitu. Jadi kadang kan kita nggak tahu setiap kegiatan kita di rumah sebelum berangkat sekolah itu ngapain aja. Jadi kita ya sama-sama saling belajar lah, saling belajar bareng satu sama lain. Walaupun seorang ketua telat ya monggo diingatkan gitu loh. Jadi sama-sama saling mengingatkan antar siswa gitu. Nggak perlu yang namanya malah diejek gitu kan, ketua telat gak, malah nanti jadinya itu membuat perpecahan. Harusnya kita itu membuat yang namanya persatuan supaya kita mampu maju bersama. Jadi kalau menjadi contoh ya pasti kalau udah mempunyai gelar gitu ya, pasti ya kepengen melakukan yang terbaik. Tapi yang namanya manusia nggak akan luput dari yang namanya salah. Jadi sama-sama saling memahami dan saling mengerti, saling mengingatkan untuk kemajuan bersama. Nah, untuk sanksinya ya kembali lagi seperti tadi, bahwasanya yang punya sanksi lah yang punya aturan lah yang dapat memberikan sanksi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah paslon nomor 3 merasa cukup? Ya. Terima kasih kepada setiap paslon yang telah memberikan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari paslon yang lain. Kita lanjut untuk sesi yang berikutnya, yaitu sesi pertanyaan dari guru kepada salah satu paslon. Persilakan kepada perwakilan guru untuk mempertanyakan kepada salah satu paslon. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sidoarjo yang sampai sekarang
masih setia mendampingi kegiatan demo paslon OSIS SMA Negeri 1 Sidoarjo, Ketua dan Wakil. Terima kasih. Dan semuanya panitia pendukung yang masih setia mengikuti kegiatan ini. Sebelum juga minta maaf kepada Bapak Ibu guru yang lain. Di sini saya mewakili untuk mengajukan satu pertanyaan kepada 3 paslon. Ya, pertanyaannya nanti untuk bisa dijawab untuk paslon 1, 2, 3. Satu pertanyaan untuk 3 paslon. Pertanyaannya cukup sederhana saja. Di masa pandemik yang saat sekarang ini, cukup banyak sekali persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan. Katakan di situ ekonomi sosial politik menjadi satu persoalan yang sangat unik bagi masyarakat. Tepatnya adalah kita yang ada di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Pertanyaannya, apabila pandemik COVID-19 masih belum terselesaikan, yang akhirnya mendatangkan berbagai macam permasalahan, menurut pendapat paslon masing-masing, kegiatan atau usaha yang seperti apa untuk tetap meningkatkan prestasi belajar, tepatnya adalah SMA Negeri 1 Sidoarjo. Untuk tetap meningkatkan hasil prestasi belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidoarjo dengan permasalahan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih kepada perwakilan dari Bapak Ibu guru. Untuk setiap paslon sudah memahami pertanyaan dari guru? Ya, di sesi kali ini satu pertanyaan dijawab oleh ketiga paslon. Urutan pertanyaan akan ditentukan oleh nomor undi. Silakan kepada ketiga paslon untuk mengambil nomor urut masing-masing. Silakan untuk perwakilan mengambil nomor. Langsung ditunjukkan kepada moderator. Untuk yang mendapat pertama dari paslon nomor 3, yang kedua dari paslon 2, dan yang terakhir dari paslon nomor 1. Ya. Pada setiap paslon, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan tersebut? Sudah siap? Sudah. Langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dimulai dari kata pertama. Ya, dipersilakan satu kali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaan dari perwakilan guru. Usaha yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di masa pandemi seperti ini adalah yang pertama, meningkatkan
komunikasi dengan guru-guru mapel. Caranya bisa dilakukan diskusi melalui WA Group atau dengan Google Meet atau dengan via Zoom. Kemudian yang kedua, mengadakan event-event yang menunjang dan berseni pendidikan. Contohnya seperti lomba-lomba cerdas cermat, tetapi soal-soalnya itu diambil dari soal-soal ketika bersekolah seperti biasa. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk referensi para siswa. Bisa juga melakukan pertemuan rutin, tetapi dibuat sesi-sesian untuk berangkat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke, selanjutnya kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kepada paslon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Guru yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi di sini yaitu usaha atau kegiatan apa yang dapat tetap meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah mungkin di sini untuk meningkatkan kualitas belajar siswa itu bukan tanggung jawab OSIS ya Pak. Tapi di sini yang dapat saya pahami adalah bagaimana cara kita untuk membantu meningkatkan kualitas belajar siswa tersebut. Nah untuk membantu kualitas belajar tersebut di sini yaitu di sini kita mempunyai program kerja yaitu merutinkan rapat KOS. Nah, di sini di dalam KOS juga ada yang namanya MPK. Oleh karena itu kita dapat memantau bagaimana kondisi dari setiap kelas masing-masing dengan berkoordinasi komunikasi dengan para MPK. Nah, setelah itu kemudian adalah peran kita kembali itu menyampaikan apa yang kita dapat dari rapat tersebut kepada para guru. Mungkin kita dapat menyampaikan kepada pembina terlebih dahulu bahwasanya ini dari laporan dari para MPK bahwasanya kelas ini ada kendala seperti ini. Nah, kemudian dari situ kita juga mempunyai program kerja untuk membantu meningkatkan wawasan para siswa. Di antaranya itu ada webinar kebangsaan, kemudian ada webinar kewirausahaan. Kemudian juga dari kami sendiri juga ingin mengoptimalkan segala bentuk pemakaian teknologi. Nah, oleh karena itu, jadi kita dapat terus meningkatkan kualitas dan belajar siswa. Jadi belajar itu nggak cuma dari mapel, tapi kita bersama-sama memajukan semantasi dengan belajar hal lainnya melalui perkembangan teknologi. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sugiri. Apa yang akan kami lakukan untuk mengajak teman-teman untuk meningkatkan potensi belajar? Yang pertama, kami mengorasikan kepada teman-teman semua melalui bidang teknologi, yaitu mengingatkan tentang adaptasi dengan lingkungan baru, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Dan kita menekankan kembali untuk penggunaan teknologi dan media sosial, yaitu kita mengadakan semacam webinar. Kayak kemarin program kerja yaitu webinar Hari Pahlawan. Nah, maka dari itu pada saat itu kan seluruh siswa mengikuti webinar tersebut. Nah, disitulah tempat untuk orasi kita untuk menekankan, untuk mengajak siswa-siswa SMA Negeri 1 Sidaja untuk kembali belajar dan meningkatkan prestasi di bidang akademiknya. Kemudian kita menekankan kembali di bidang WhatsApp group, yaitu kepada WhatsApp group angkatan 35, 36, dan 37, dan kemudian menekankan di grup WhatsApp 35, yaitu membuat semacam orasi untuk meningkatkan bidang akademik SMA Negeri 1 Sidaja melalui orasi semacam SNMPTN, SBMPTN, dan lain sebagainya, dan kemudian mengorasikan semacam semasa kampus fair juga. Dan maka dari itu kembali tumbuh rasa semangat untuk menciptakan semasa up. Terima kasih. Sekian, terima kasih kepada Bapak Sugiri yang telah menyampaikan pertanyaan kepada para calon ketua dan wakil ketua OSIS.
Untuk Bapak sendiri ingin menanggapi, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa jawaban dari masing-masing paslon. Pada dasarnya pertanyaan tadi inspirasinya adalah ketika saya mendengarkan pertanyaan dari paslon 2 tentang kerosing. Bahwa generasi perubahan sosial itu nanti itu akan dimulai dari dunia pendidikan. Kenapa? Di situ sangat formal, di situ teratur, tersistematis. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa generasi perubahan di dunia pendidikan adalah melalui proses iman dan takwa. Jadi diharapkan nanti pada OSIS itu nanti bisa memberikan masukan atau sebagai suatu jembatan bagi ajang perubahan sosial di dalam masyarakat di masing-masing generasi, karena di situ nanti konsep generasi agent, yaitu generasi yang menciptakan perubahan sosial di masa pandemi itu tidak pasti generasi yang akan datang yang akan memberikan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Sudiri.